Ibu sudah yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Robi dan Ibu beserta Pak David yang sudah mengizinkan saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Ini adalah satu kehormatan bagi saya kalau bisa memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Ya. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, khotbah saya kali ini sebenarnya berseri, ya berseri. Saya berkhotbah tentang khotbah di bukit, ya, yang terambil dari Matius 5. Kita mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bergantian, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Matius 5 mulai ayat yang ke-3 sampai yang ke-10. Saya baca yang pertama, yang ganjil. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Terima surga. kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lama sekali saya ingin mengkhotbahkan khotbah di bukit ini. Ya, lama sekali. Saya mencari di YouTube, saya mencari di buku, saya mencari di khotbah-khotbah orang. Sangat kurang memuaskan bagi saya. Ya, kurang memuaskan. Akhirnya karena kita cari terus, dapat juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus tentang khotbah di bukit ini? Iya. Dan saya merasa kagum, ya, dengan khotbah di bukit ini. Dan seorang tokoh karismatik India, Mahatma Gandhi, sangat senang dengan khotbah di bukit ini. Bahkan Dr. Stephenson mengatakan bahwa Mahatma Gandhi sebelum beraktivitas 3 kali bolak-balik baca khotbah di bukit ini. Luar biasa. Ya. Kalau mereka yang bukan Kristen, setiap hari sebelum aktivitas membaca 3 kali berulang-ulang khotbah di bukit ini, satu hal yang luar biasa. Ya. Tapi saya tidak tahu makna apa yang diterima. Satu hal yang kita tahu, yang saya tahu, Mahatma Gandhi akhirnya mendirikan sebuah mungkin sebuah ormas atau apa, saya nggak tahu, yang namanya Ahimsa. Ini terinspirasi dari khotbah di bukit ini. Ahimsa itu apa? Tanpa kekerasan. Ya. Dia terinspirasi dari khotbah ini, akhirnya dia mendirikan Ahimsa tanpa kekerasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, khotbah di bukit ini sangat menusuk hati para hamba Tuhan. Ini yang saya dapat. Ya. Hamba Tuhan, orang-orang Kristen siap terima firman Tuhan yang keras ini. Ya. Keras sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang bangga dengan membaca seluruh Alkitab, PL dan PP berulang-ulang. Mereka bangga sekali membaca PL, PB berulang-ulang, bangga sekali. Ya. Tetapi kalau tidak dimulai dari khotbah di bukit, yang sombong tetap sombong, yang angkuh tetap angkuh, yang gila hormat akan gila hormat. Walaupun berulang-ulang belajar PLPB. Karena
orang Kristen, khususnya para murid, harus mulai dari khotbah di bukit. Ini adalah karakter Kristus. Ini karakter para nabi. Khotbah di bukit adalah karakter para rasul. Amin. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Ya, bagaimana menjadi orang Kristen yang benar dan baik? Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang benar dan baik? Lakukan khotbah di bukit ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, ya, Tuhan katakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Dan khotbah di bukit ini satu hal adalah pembekalan bagi orang yang mau ikut Kristus. Khotbah di bukit ini adalah pembekalan khusus buat hamba-hamba Tuhan. Amin. Kalau hamba-hamba Tuhan tidak mau lakukan khotbah di bukit sebagai karakternya, ya itu tadi saya katakan, yang sombong tetap sombong, yang angkuh tetap angkuh, yang gila hormat akan tetap gila hormat. Amin. Pertama, yang miskin di hadapan Tuhan. Seperti apa sih miskin di hadapan Tuhan? Saya mencari-cari di Alkitab. Apa sih artinya miskin di hadapan Tuhan? Ternyata miskin di hadapan Tuhan termasuk takut akan Tuhan. Yang kedua, mengosongkan diri. Yang ketiga, merendahkan diri. Yang keempat, penyangkalan diri. Dan banyak lagi, silakan saudara cari sendiri di dalam Alkitab. Yang sepadan dengan miskin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan dulu. Cari firman, haus akan firman itu nomor 4. Ya. Dan ini tidak bisa dibolak-balik. Cari firman dulu, baru miskin di hadapan, nggak bisa. Ya. Ini salutnya saya sama Tuhan. Jadi bekerja secara urutan. Luar biasa. Yang pertama kita akan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Ya gampang aja, yang sederhana aja. Nggak usah teologi yang muluk-muluk. Nggak usah teologi yang tinggi-tinggi. Takut akan Tuhan itu, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Amin. 10 perintah Tuhan ditafsirkan oleh para imam, ditafsirkan oleh imam besar, ditafsirkan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dari 10 firman Tuhan menjadi 613 ayat. 248 ayat itu berkata hendaklah, 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 hendaklah. 365 ayat jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan itu. Tetapi setelah dia mempunyai 613 ayat, dia pun masih bingung. Karena kehidupan kita ini sangat kompleks. Masih ada aja yang kurang kan? Harus ditafsirkan ulang. Ini kurang, harus ditafsirkan ulang. Dari 613 ayat menjadi 20 ribuan ayat. Bagaimana kalau mau makan? Harus cuci tangan. Bagaimana kalau mau makan? Ada 6 aturan. Ya. Orang Farisi, ahli Taurat, para imam mengatur kalau orang mau makan ini ada 6 aturan. Mau mandi ada sekian aturan. Mau pergi ada sekian aturan. Sampai sekitar 20.000 aturan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam menafsirkan beribadah yang sejati itu seperti apa? Ibadah yang sejati itu seperti apa? Orang Yahudi menarasikan ini dengan sebuah cerita.
ayat ini. Beribadah yang sejati itu seperti apa? Dinarasikan dengan satu cerita dan tertulis di dalam Talmud. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu, pernah dengar ada cerita tentang 3 anak muda. Ya. Seorang raja, putrinya sakit dan tidak bisa diobati. Seorang raja anaknya sakit tidak bisa diobati. Seluruh kerajaan, wilayah kerajaan dipanggillah para dukun, para dokter, tabib dan lain sebagainya untuk mengobati sang putri anaknya yang sedang sakit. Tetapi tidak berhasil. Akhirnya karena di seluruh negeri tabib sudah tidak mampu lagi untuk mengobati sang putri, maka raja membuat sayembara keluar daerahnya, keluar daripada kerajaannya. Ya, dicari seorang tabib untuk bisa mengobati putrinya, dan apabila putrinya bisa sembuh, maka putri ini akan dikawinkan dengan orang yang bisa mengobati dia. Cerita ini kan seperti cerita mitos. Ya. Nun jauh di sana ada 3 anak muda, kakak beradik. 3 anak muda ini mempunyai 3 benda ajaib. Si kakak yang sulung mempunyai teropong ajaib. Yang tengah, kalau orang sudah bilang pengais bungsu punya karpet ajaib. Kita sering kan dengar cerita karpet ajaib. Iya enggak? Ini masuk dalam Taurat untuk menceritakan ya bagaimana yang disebut ibadah yang sejati itu seperti apa. Yang bungsu punya apel ajaib. Ya. Nah, seketika si kakak ini sedang berasik main dengan teropongnya, dia terkejut dan membaca pengumuman raja. Ya. Dicari seorang tabib untuk menyembuhkan putrinya yang tidak bisa disembuhkan sampai saat ini. Dan apabila bisa menyembuhkan, maka akan dinikahkan atau dikawinkan dengan putri raja ini. Si kakak terperangah dan memanggil adik-adiknya. Lihat ini pengumuman dari raja. Ya. Ayo kita berangkat ke sana. Perjalanan jauh. Perjalanan lewati hutan belukar, tetapi bisa diatasi dengan adiknya yang nomor 2 dengan karpet ajaib. Kamu kan bisa pakai karpet ajaib. Nah, nanti yang menyembuhkan yang bungsu, kamu kan punya apel ajaib. Singkat cerita, sampailah dia di sebuah kerajaan tersebut. Ya. Daftar sayembara, ikut ambil bagian sayembara. Singkat cerita, ketiga orang ini diterima. Dan tibalah giliran dia untuk mengobati sang putri. Ya. Akhirnya, karena untuk mengobati diperlukan apel ajaib. Karena teropong ajaib udah nggak bisa lagi. Karpet ajaib nggak bisa lagi, tinggal ini yang punya apel ajaib. Dikasihlah makan sang putri ini dengan apel ajaib itu. Setelah putri ini makan apel ajaib, akhirnya putri ini bisa sembuh, bisa disembuhkan. Raja bersuka cita, raja bergembira. Tetapi setelah dia bergembira, bersuka cita, dia bingung. Karena 3 orang ini yang akan dikawinkan, kan nggak ada poliandri, ya nggak? Poliandri, saya kerajaan sini nggak menganut poliandri. Kalau poligami mungkin di sini masih bisa, tapi kalau poliandri dengan suami banyak nggak bisa. Harus 1, ya. Harus 1, nggak bisa 3. Sekarang kau berunding, siapa yang mau dikawinkan dengan putri ini? Ketiga-tiganya mau nggak? Pasti mau. Jadi mantu raja.
Ya. Tadinya dia orang yang sederhana, bisa jadi mantu raja kan luar biasa. Ya. Akhirnya tapi mereka bingung. Semua berjasa loh. Si kakak berjasa menemukan pengumuman itu. Si Ade berjasa dengan karpet ajaibnya. Karena kalau tidak pakai karpet ajaib nggak mungkin sampai kerajaan. Waktunya terlalu lama. Dan walaupun si kakak udah nemuin, si karpet udah sampai, kalau nggak ada apel ajaib, nggak bisa sembuh, percuma juga. Ya ini kita bertiga semua berjasa. Tapi yang mau dikawinkan ini harus satu. Kalau menurut Pak David siapa nih? Yang dari ketiga orang ini kaitannya dengan ibadah yang sejati. Siapa Pak David? Ya. Apel ajaib. Apel ajaib. Kenapa? Pasti sembuh. Pasti sembuh. Udah benar, memang seharusnya apel ajaib lah yang dikawinkan. Kenapa? Tapi alasannya bukan itu. Alasannya, kata Rasul Paulus, kalau mau ibadah yang sejati itu harus mempersembahkan tubuh. Teropong, walaupun dia berjasa, tapi tidak dipersembahkan kepada raja. Teropongnya masih ada. Karpet, walaupun dia berjasa, tetapi karpet masih ada, masih bisa dipergunakan. Tetapi kalau apel udah dimakan putri, udah habis, udah nggak bisa lagi. Inilah yang disebut ibadah yang sejati dengan mempersembahkan tubuh. Amin. Harus habis yang ada pada kita. Harus miskin, benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Amin. Kalau mau menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Yang kedua, miskin di hadapan Allah berarti harus mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus. Siapa yang mau anak raja lahir di kandang domba? Ada nggak yang mau? Merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sampai di sini. Bukan Yesus itu. Padahal dia bisa lahir di istana raja dengan segala fasilitasnya. Tetapi dia lahir di kandang domba. Ini pelajaran buat kita seharusnya, hamba-hamba Tuhan ini. Ya. Mengosongkan diri. Kalau seorang dokter teologi mau nggak diundang ke sini untuk khotbah? Kalau dia nggak mau, ini tembakan keras bagi dia. Lu harus merendahkan diri, mengosongkan diri. Miskin di hadapan Tuhan harus mau khotbah satu orang. Amin. Jajal besok-besok. Orang besar undang di sini. Jemaatnya cuma satu, Pak. Dia bilang oke apa enggak? Kalau lu belum bilang oke, lu belajar bukan dari khotbah di bukit. Enggak miskin dulu di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita yang pintar nggak mau terima masukan dari yang bodoh, ini juga belum miskin di hadapan Tuhan. Harus benar-benar mengosongkan diri, baru kita bisa terima kemuliaan Tuhan, keajaiban firman Tuhan. Kalau kita udah merasa pintar duluan, nggak mau masukan dari yang bawahan. Ya. Di sini kerasnya nih firman Tuhan. Seorang dokter teologi punya jemaat 6.000, 10.000, mau nggak khotbah di sini dengan jemaat satu? Kalau dia nggak mau, omelin aja. Iya, dia pikir satu jiwa itu murah. Ya. Satu jiwa itu bagi Yesus terlalu mahal. Amin. Ya, terlalu mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Bagaimana kita harus mengosongkan diri agar kita bisa terima masukan dari orang.
Ya, cerita ini adalah seorang pakar fotografi. Orang ini pakar fotografi. Ya. Dia seharusnya jadi narasumber. Tetapi ketika dia melihat ada seminar fotografi yang narasumbernya pun jauh dari dia ikut daftar. Ikut daftar. Daftarnya nggak murah. Tahun-tahun 20-30 tahun sono setengah juta itu mahal, benar nggak? Tahun 80 saya baru masuk gaji 16.000. Kalau itu udah bayar setengah juta untuk seminar, ini orang top yang mau ikut seminar, yang narasumbernya adalah bawahan dia, bahkan mungkin muridnya dia. Jarang yang mau, saya pastikan. Ya. Tetapi kalau kita mau mengosongkan diri, miskin di hadapan Tuhan, bahkan miskin di hadapan manusia, kita mau menerima masukan dari orang. Amin. Singkat cerita, pakar ini ikut seminar fotografi. Ini pakar terkenal dan wartawan udah tahu semua. Ini si A ini pakar. Makanya begitu seminar habis, bukan narasumbernya yang menjadi sumber berita, tapi si pakar ini yang dikerubutin wartawan. Bapak, bagaimana mungkin? Bapak adalah seorang pakar, tetapi kenapa mau ikut yang popularitasnya di bawah Bapak? Apakah Bapak dapat ilmu yang dari Bapak ikutin seminar ini? Dia bilang, aku dapat ilmu dari seminar yang baru habis dilakukan. Ya. Seperti apa? Dia bilang ada satu. Dia bilang, kalau kita mau foto yang baik dan tidak akan goyang, dia bilang harus ditempel di jidat agar tidak goyang. Karena kalau ditempel yang lain semuanya masih bisa goyang. Tapi kalau ditempel di jidat, ini nggak bakalan goyang. Itu yang saya dapat. Dan kemarin saya terkejut dengan Pak David bilang bahwa kamera ini digoyang-goyang nggak apa-apa. Luar biasa, teknologinya udah maju luar biasa. Ya. Digoyang nggak apa-apa. Tapi pada tahun 80-an di sana, teknologi seperti ini belum ada. Ya. Jadi harus pakai di sini biar nggak goyang hasil. Kalau kita mau mengosongkan diri, walaupun dari orang rendah sekalipun dari kita, ada pasti ilmu yang bisa kita serap. Bahkan Yesus katakan harus dengan seperti anak kecil ini. Ya. Kalau mau masuk dalam kerajaan surga yang terbesar dalam kerajaan surga, bertobatlah dan kamu harus seperti anak kecil ini. Dan ini satu tema khotbah lainnya lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Ini Yesus ajarin bagaimana kita kalau beretika, duduk di tempat undangan, duduk tempat seminar, duduk di tempat mana-mana. Yesus ajarin duduk di belakang. Kalau kamu orang yang dihormati, pasti engkau akan dipanggil ke depan. Kalau engkau duduk di depan, padahal engkau bukan orang yang dihormati, engkau akan suruh pindah ke belakang. Ini pelajaran etika Kristen luar biasa. Yesus ajarin caranya merendahkan diri itu seperti apa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, miskin di hadapan Allah. Jadi harus menanggalkan semua atribut kita.
Kalau engkau raja, tinggalkan atribut rajamu. Kalau engkau terlambat datang, duduk di belakang, ya duduk di belakang. Kau seorang jenderal terdapat datang di ibadah, tinggal bangku belakang, duduk di bangku belakang. Kalau kita bisa miskin di hadapan Allah, kita tidak akan merasa dikecilkan. Walaupun kita jenderal, kalau kita udah miskin di hadapan Tuhan, biar jenderal mau duduk di belakang nggak ada masalah. Gua dihormatin puji Tuhan, nggak dihormatin puji Tuhan. Tapi kalau sekarang yang kita lihat, woi, lu pendeta muda belakang, gua pendeta penuh nih. Apalagi lu PDP, lu udah sono. Nah itu PDM tengah, pendeta sini. Ya, bisa seperti itu, bisa seperti itu. Atur-atur, maka Gandhi bilang, gua kira yang ada kasta itu di Hindu doang, nggak tahu di gereja juga ada kastanya. Akhirnya Gandhi nggak mau lagi masuk gereja karena di gereja ada kastanya. Dia pernah diusir karena pakai baju yang kurang layak masuk gereja. Ini Tuhan sedih kalau lihat yang begini. Tuhan tuh sedih. Cuman nggak marah doang, tapi dia pasti menangis. Ngelihat hamba Tuhan yang seperti tidak terima orang pakai baju yang layak masuk gereja tuh, Tuhan tuh sedih banget pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kota di bukit adalah pembekalan. Ya. Pembekalan ini bagi organisasi-organisasi yang mau mendidik anggotanya. Kalau kita mau jadi anggota DPR dan sudah terpilih, maka partai panggil, kasih pembekalan. Nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu juga TNI kalau mau mendidik anak baru yang baru masuk, harus dikasih pembekalan. Polri, Satpam, kasih pembekalan. Ya. Pemadam juga gitu, kasih pembekalan. Apa yang harus dilakukan nanti ketika engkau jadi PNS? Apa yang harus engkau lakukan ketika engkau menjadi TNI Polri? Bagaimana di masyarakat nanti? Bagaimana menghadapi pimpinan? Itu semua dikasih pembekalan. Nah ini Tuhan kasih pembekalan buat muridnya. Bagaimana caranya lu mau jadi rasul yang baik? Mau jadi orang Kristen yang baik? Bahkan ketika saya dapetin ini dari seorang dosen, ya, dia bilang bahwa ini bukan untuk orang Kristen biasa. Ya, khotbah di bukit khususnya 8 ucapan bahagia untuk para hamba Tuhan. Karena ini perjuangannya nggak gampang, nggak gampang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua yaitu setelah kita lulus dalam ujian yang pertama, miskin di hadapan Tuhan, kita harus berduka cita. Ya. Setelah kita tinggalkan semua atribut kita, harta kita sudah kita tidak nomor satukan lagi, jabatan kita sudah kita tidak nomor satukan lagi, kita masuk pada kelas yang kedua, yaitu berduka cita. Berduka cita ini juga bisa buat diri sendiri, bisa buat orang lain. Ya. Kepada orang lain, kita harus mengasihi mereka. Kita harus berduka cita melihat orang yang masuk neraka. Susah, itu penting. Orang yang belum pernah ngalamin susah ini bahaya. Bahaya besar bagi orang yang belum pernah ngalamin susah.
Ya, oleh karena itu ini juga dipakai oleh organisasi-organisasi TNI, Polri, bahkan sekolah teologi pakai ini. Ya, tapi saya nggak tahu apa dia contoh dari sini apa bukan. Ya, sekolah teologi yang saya tahu, walaupun saya belum pernah ke Cianjur, belum pernah ke Malang, Batu Malang, tapi saya tahu dari cerita bahwa dia ketika masuk sekolah teologi dia dibikin susah, bikin berduka cita. Benar nggak Pak? Makan seadanya, kerja harus banyak, makan seadanya, keras kerja harus pol, belajar pol, ya. Tapi makan seadanya. Ini pelajaran, iya, pelajaran kelas 2 nih. Setelah kita meninggalkan atribut kita, pelajaran kelas 2. Di dalam pendidikan, di pemadam kebakaran baru kita masuk pemadam, mau dilatih, kita dipakein namanya topi. Topinya namanya topi bodoh. Jadi kagak boleh ngelawan dulu. Lo harus nurut aja. Nah, topi ini sering diketokin sama pelatih. Hei, yang benar. Yang benar lo, yang ngantuk. Oi, kalau kita tapi topinya topi baja. Topi bodoh kagak boleh ngelawan. Ya. Ini dia. Ini dia, ya, pelajaran kelas 2 harus ikut. Siap. Kalau di tentara, siap, mau bilang apa ke pimpinannya, nggak boleh bilang yang lain, harus siap. Ya. Ya. Kelas 2 masih tetap berduka cita, masih tetap dibikin susah. Ya, kita kan miskin di hadapan Tuhan, juga harus miskin di hadapan manusia. Itu emang gampang? Nggak gampang, susah. Seorang dokter, ketika dia dilatih masuk pelatihan, yang latihnya tingkat SLA, susah mau menundukkan diri, susah. Mau miskin di hadapan pelatih itu susah, nggak gampang. Banyak contoh di Alkitab, ya. Tapi pertama saya mau kasih tahu contoh di suatu negara yang angkuh, ya. Dia menjajah. Dari A, B, C, semua udah jajah. Terakhir, karena dia udah merasa besar, kapal selam Amerika dimasukin kapal, meledak. Nada kan dengar cerita ini kan? Kapal selam Amerika meledak. Dia udah merasa besar karena dari Cina, Taiwan, RT, Jepang, Korea, Indonesia, semua udah dia kuasai. Dia menguasai mereka. Ini susahnya orang besar. Ya. Orang besar susah mau menundukkan diri. Jepang juga susah mau menundukkan diri. Ya. Susah Jepang mau menundukkan diri. Akhirnya Jepang bisa menundukkan diri, kenapa? Karena ada 2 bom atom yang dijatuhkan, Nagasaki dan Hiroshima. Baru dia menundukkan diri. Baru dia bisa merendahkan diri. Nah, ini Tuhan bisa pakai buat kita para hamba Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau miskin di hadapan Allah, tidak mau berduka cita, merasa kita hebat, merasa kita lebih dari yang lain, Tuhan bisa buat kamu untuk merendahkan diri, untuk miskin di hadapan Allah dengan cara seperti ini. Dipentokin, habis, kuras, biar dia mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Sekarang kita sedang dipentokin nama Tuhan, didiamin nama Tuhan. Corona diizinkan masuk ke seluruh dunia. Aku pengen tahu apa yang kau lakukan.
Mau nggak engkau datang kepadaku kembali seperti cinta mula-mula? Datang merendahkan diri di hadapanku. Kalau engkau nggak mau, aku beri lagi corona yang lebih jahat lagi. Haleluya. Izinkan corona yang lebih jahat lagi kalau masih belum mau nunduk. Ini adalah momen yang baik bagi kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, untuk kembali datang kepada Tuhan. Amin. Merendahkan diri. Kalau kita nggak mau miskin di hadapan Tuhan, nggak mau berduka cita, merendahkan diri, Tuhan akan pentokin. Yunus dipentokin, kagak mau nurut, disuruh ke Niniwe, dia ke Tarsis, pentokin, naik lu ke laut sono, kapal sono, ya, goncang ini laut, ceburin, masukin ikan, nggak mau nunduk. Tetapi walaupun kita mau nunduk, pelajaran ini harus dilakukan. Puji Tuhan, saya sudah 2 kali melakukan ini. Pertama pada waktu saya jadi pemadam, ya kita digenjot habis-habisan. Sampai kayaknya kalau ada orang salah sedikit, gue pengen tampol, gue udah pengen marah, gue capek, kurang tidur nih. Ya jangan ada yang main-main dan ya itu tensi tinggi. Tapi kita diajar bagaimana supaya kita menjadi orang yang bodoh, tetap bodoh. Yang kedua, saya puji Tuhan, ditinggal papa umur 1,5 tahun. Mama nggak kerja. Pertama kita makanin harta warisan dari papa. Setelah habis, mama jualan kue. Jualan kuenya nggak tanggung-tanggung Pak David. Mama saya jualan kue dari Cilangkap ke Monas, Menteng. Tiap hari saya kalau sekarang saya disuruh tiap hari Monas, jalanannya udah licin, tol ada juga kayaknya udah kagak pengen. Ya, sampai sono dia nenteng gue dari rumah ke rumah, door to door. Kita susah. Tapi dari kesulitan ini, Konghucu berkata, karena aku pernah miskin, karena aku pernah susah, 2 kan ini. Pertama miskin di hadapan Allah, kedua susah, berduka cita. Kata Konghucu disimpulkan nama dia, karena aku pernah miskin dan aku pernah susah, maka aku tidak takut untuk kerja apapun. Mungkin jadi supir angkot, orang lain berkata, oh ini pekerjaan kurang terhormat. Tapi karena aku pernah miskin, pernah susah, aku jadi supir angkot, nggak masalah. Saya pernah jadi supir angkot. Saya pernah jadi kenaik angkot. Saya pernah borongan cabut gali akar. Saya pernah kuli cabut rumput, bersihin rumput. Bahkan 2-3 tahun kemarin saya masih jadi kuli bersihin rumput orang. Nggak masalah. Kenapa? Karena aku pernah miskin dan pernah susah. Jadi pekerjaan apapun aku tidak takut. Ya. Ini yang Tuhan mau. Rasul itu punya karakter seperti ini. Anak Tuhan tuh harus punya karakter seperti ini. Ya. Kalau nggak punya karakter seperti ini, ya tadi yang saya katakan, yang angkuh tetap angkuh, yang sombong tetap sombong. Ya, nggak bisa. Makanya Tuhan pertama kali pengajaran bagi murid-murid adalah khotbah di bukit. Jadi kita harus dilakukan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, setelah kita udah digojlok habis-habisan, udah levelnya udah kelas 2,
Tuhan mau angkat kita ke level kelas 3. Baru bisa lemah lembut. Kalau lu belum bisa mengosongkan diri, belum bisa miskin di hadapan Tuhan, belum bisa berduka cita, lu nggak bakalan bisa jadi orang yang lemah lembut. Ini nggak bisa dibalik-balik nih ajaran Tuhan. Urutannya emang udah harus begitu. Hebat nggak? Kalau saya hebat banget. Hebat banget ini ajaran Tuhan. Baru kita bisa lemah lembut. Kalau nggak bisa, kalau nggak di kelas 2 ini nggak dijalani, kita nggak bisa nih naik kelas 3. Ya, nggak bisa lemah lembut. Kita tetap kasar. Kita tetap pengen dihormati. Nggak bisa lemah lembut. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lemah lembut, contoh yang paling baik ya Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti domba yang dibawa ke tempat pengirikan, ikut ya. Seperti Ishak mau dibawa ke tempat pengorbanan, mau dipotong, ikut. Nggak banyak kritik, nggak banyak tanya. Ya. Yang ketiga, kita harus lemah lembut. Suka tidak suka, mau tidak mau, perilaku kita yang lain, karakter kita yang lain, itu harus dibuat. Jadi karakter ketiga ini harus dilakukan lembah lembut. Kalau mau jadi hamba Tuhan yang baik. Amin. Loncat yang keempat, haus dan lapar akan kebenaran. Yang pertama, belum diajarin teologi ya. Langkah yang kedua, teologi belum diberi. Ini baru pembentukan karakter. Ketiga, pembentukan karakter. Ya, kelas 4 baru diajarin. Soalnya kalau lu belajar dulu teologi tanpa karakter ini, lu jadi sombong nantinya. Hebat nggak Tuhan kita? Teologi nomor 4 nih, kelas 4 nih, baru diajarin teologi. Yang pertama, genjot dulu karakternya. Kalau karakternya udah bagus, baru ajarin firman Tuhan. Terlalu ngerti firman Tuhan, lu gak bakalan sombong lagi. Ya. Lu gak bakalan keras kepala lagi. Kalau udah karakternya dibentuk. Jadi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita belajar sendiri Alkitab ini, Tuhan akan singkapkan buat kita. Ya. Yang bertahun-tahun saya khotbahkan, mungkin ini khotbah saya yang pertama, saya khotbahkan. Kemarin tiba-tiba saya kaget, dikirimin sama Pak Robi, Om, tonton ini sampai habis. Renungan dari Erastus Sabdono. Ini udah 25 tahun dulu saya khotbahkan. Tetapi saya dikagetkan lagi dengan kiriman Pak Robi. Kagetnya saya di mana? Yesus bilang, akulah kebenaran. Yang saya khotbahkan waktu itu, yang saya tahu kebenaran yang Yesus akui itu adalah di kayu sunai.
Kebenaran di kayu sune adalah kebenaran yang di situ ada keadilan, ada kasih Kristus, ada kasih sayang itu di situ, ada rahmani dan rahmi di situ di kayu sone itu. Ya, semua ini yang ada karakter Tuhan ini di kayu sone. Ya. Karakter Tuhan terbungkus semua di kayu sone ini. Ya, ada kebenaran, ada keadilan. Kita dibenarkan Tuhan bukan dengan cara ucapan doang, tetapi dengan keadilan. Keadilannya di mana? Tuhan harus mati. Ya, kalau nggak bisa lo nebus. Nggak bisa kita dibuat masuk surga dengan cara pengampunan, nggak bisa. Karena Tuhan udah buat aturan yang salah itu harus dihukum. Iya. Yang salah itu harus dihukum. Di sini keadilan Tuhan. Di sini keadilan bersatu dengan kebenaran, dengan kasih Tuhan. Ya. Ya, dengan rela datang ke dunia ini, mengosongkan diri, merendahkan diri. Ya, ini 8 ucapan bahagia dilalui Tuhan. Setelah itu baru kita bisa diampuni. Perjanjian baru adalah darah Kristus. Ya. Darah Kristus perjanjian baru itu. Saya pikir dulu yang Yesus akui bahwa dia adalah kebenaran di kayu sune. Tetapi yang Yesus akui itu dalam bahasa Yunaninya aletheia. Aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran objektif. Aletheia itu kebenaran fisika, kebenaran matematika, kebenaran akal. Jadi Yesus mau kasih tahu, lu bisa pakai akal lu, percaya sama gua. Gua mau kasih tahu sama lu bahwa gua adalah kebenaran aletheia, bahwa dengan otakmu, dengan pengalamanmu, dengan pikiranmu mengakui aku sebagai kebenaran yang bisa dimengerti oleh akal. Sementara kebenaran di kayu sone itu sangat susah. Orang di luar Kristen nggak bisa terima kebenaran di kayu sone ini. Jadi kalau salah ya harus dihukum. Ngapain Tuhan yang harus dihukum? Lu yang salah, lu harus tanggung jawab. Ya, susah. Jadi makanya Yesus bilang, aku adalah aletheia. Puji Tuhan, terima kasih Pak Robi. Ini membuka kembali wawasan saya tentang kebenaran. Karena selama ini yang kita pelajari adalah terjemahan. Ya. Pelajari terjemahan itu nggak bisa mewakili sebenarnya, susah. Ya. Harusnya memang kalau kita mau memberitakan benar firman Tuhan, kita harus tahu ini bahasa aslinya itu yang benar. Ya. Jadi kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, ada aja. 24 tahun baru disingkapkan ini harusnya lo main gue ini aletheia, bukan di kayu sone. Makanya kalau baru lulus S1, S2, kalau cuman ngandelin dari bangku sekolah mah belum ada pengalaman, masih kecil. Ya. Dan banyak yang Tuhan singkapkan pada saya ketika saya mencari kebenaran itu. Dokter tidak bisa memuaskan pertanyaan saya. Ya. Dia bisa memuaskan pertanyaan saya. Saya belajar sendiri. Wah, luar biasa. Tapi ini lain waktu. Kita ketemu lagi. Episode yang lain. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya akan kembalikan pada yang firman-Mu berita
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.